wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Nur Faiza Melatiningrum dengan NIM 2131311100 dari kelas 6D Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Raden Mas Said Surakarta. Kali ini saya akan membahas tentang kiat mendidik anak melejitkan potensinya. Selamat menonton. Sebelum ke pembahasan bagaimana orang tua melejitkan potensi anak, perlu diketahui peran orang tua sangatlah penting dalam pendidikan anak, karena orang tua adalah salah satu figur utama bagi anak. Orang tua juga perlu mengenal, memahami, dan mengembangkan setiap aspek perkembangan yang dilalui anak. Jadi orang tua itu berperan dan peniru utama dalam membentuk kepribadian dan karakter anak. Orang tua juga perlu mengembangkan setiap aspek perkembangan anak dengan cara menstimulasi perkembangan motorik kasar, motorik halus, seni, kognitif, sosial dan emosional, dan lain sebagainya. Menurut Jalaluddin, ada 4 potensi yang telah dianugerahkan Allah untuk manusia. Yang pertama, potensi indrawi yang berkaitan dengan indera yang diberikan Allah agar manusia itu dapat melihat, mendengar, merasa, dan meraba. Yang kedua, potensi naluriah yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki manusia. Yang ketiga yaitu potensi akal, yaitu berkaitan dengan manusia yang diberikan akal untuk menguasai ilmu. Yang keempat, potensi keagamaan yang berkaitan dengan mengabdi kepada sesuatu yang dianggap memiliki kekuasaan tertinggi. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Ayat tersebut menjelaskan keadaan anak manusia yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan lemah dan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah menganugerahkan potensi berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, potensi tersebut yang diberikan Allah kepada manusia untuk meraih ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi potensi anak. Yang pertama, faktor internal. Nah, faktor internal ini bisa dipengaruhi oleh ras, hormon yang mempengaruhi pertumbuhan anak, umur, emosi orang tua terhadap perkembangan anak, jenis kelamin, genetik, dan kelainan kromosom. Faktor yang kedua yaitu faktor luar atau faktor eksternal. Faktor luar dibagi menjadi 2, prenatal dan faktor pasca natal. Nah, faktor prenatal ini atau sebelum kelahiran dapat dipengaruhi karena gizi, zat kimia, infeksi pada trimester pertama, masa kehamilan ibu, kelainan imunologi, psikologi ibu. Sedangkan pasca natal atau setelah kelahiran dapat dipengaruhi oleh gizi, inteligensi, penyakit kronis, lingkungan fisik dan kimia, hubungan anak dengan sekitarnya, kesehatan anak,
lingkungan pengasuhan anak jika anak itu dititipkan oleh orang lain. Kemudian ada juga stimulasi, obat-obatan, pengaruh media massa, dan pengetahuan yang dimiliki anak. Yang selanjutnya yaitu mengenal potensi anak sejak dini. Perlunya orang tua mengetahui potensi anak saat anak itu masih dini, orang tua bisa melakukan berbagai cara, yaitu memperhatikan perkembangan awal anak. Nah, misalnya anak itu suka berbicara, bertanya, atau bermain, yang salah satu cara orang tua mengetahui potensi anak. Yang kedua, mengamati minat dan aktivitas yang disukai anak. Anak akan cenderung menyukai berbagai aktivitas, misalnya anak suka berolahraga, sepak bola, atau renang, atau anak juga menyukai seni, atau bisa juga anak itu suka berhitung, suka membaca buku. Nah, itu adalah pintu awal orang tua mengetahui minat dan bakat anak saat waktu anak itu masih dini. Yang ketiga yaitu melibatkan anak dalam beragam kegiatan. Misalnya orang tua itu mempunyai hobi bersepeda. Nah, orang tua bisa mengajak anaknya bersepeda saat liburan. Yang keempat yaitu memberikan dukungan dan pujian kepada anak. Misalnya orang tua dapat memberikan dukungan dan pujian atas prestasi yang dimiliki anak, baik itu prestasi akademik maupun prestasi yang ada di kegiatan luar sekolah. Yang kelima yaitu komunikasi terbuka. Nah, komunikasi terbuka orang tua dan anak itu sangatlah penting. Anak akan nyaman saat menceritakan, membicarakan minat yang anak ingin capai pada saat masa depan nanti. Yang selanjutnya yaitu cara mengembangkan potensi anak. Orang tua dapat melakukan berbagai cara untuk mengembangkan potensi anak. Yang pertama, orang tua dapat memahami kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak. Yang kedua yaitu membangun lingkungan yang mendukung. Misalnya salah satu pendidikan awal anak adalah di lingkungan keluarga, maka perlunya peran orang tua bagi anak. Selain itu juga peran guru di lingkungan sekolah, yaitu guru dapat membimbing dan mengembangkan potensi anak agar lebih terarah. Dan selain itu juga ada di lingkungan masyarakat. Nah, anak ini dapat belajar bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-teman sebaiknya. Yang ketiga yaitu memberikan dorongan dan motivasi kepada anak. Yang keempat yaitu mengembangkan kreativitas anak. Misalnya anak itu menyukai seni musik atau melukis, menggambar. Nah, orang tua itu dapat memberikan ruang bermain atau ruang untuk anak itu mengembangkan kemampuan kreatif dan menemukan bakat dalam seni yang disukai oleh anak. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan nilai-nilai positif kepada anak. Nah, perlunya orang tua itu memberikan atau mengajarkan perilaku yang positif kepada anak atau adab kepada anak sejak dini. Nah, yang selanjutnya yaitu mendorong eksplorasi dan kreativitas. Orang tua dapat memberikan anak kesempatan untuk bereksplorasi dan belajar dalam berbagai bidang. Orang tua juga dapat mendorong anak mencoba hal yang baru dan memberikan akses berbagai jenis pengetahuan dan keterampilan untuk anak.